Video dokumentasi testing Mobo Acer Z476 dengan prosesor Intel Core i3 Gen 7 untuk pengemasan tanggal 14 Agustus 2026. Untuk mainboardnya sendiri masih tersedia unit dengan perangkat terinstall. Kita ada baterai CDRW, harddisk 1 TB, RAM 2 keping DDR3L 4 GB, nyali total 8 GB, pipe heatsink, fan. Kita penyimpanan juga menggunakan M2 SATA. Ada wifi card untuk jaringan, speaker, keyboard, touchpad, fleksibel LCD, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu mainboard menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Mainboard nyala. Kita tunggu mau booting. Oke, mau booting. Mau running. Ya, SSD terbaca. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri masih clean atau virgin, belum ada tanda bercak di servis ataupun kotor korosi. Lihat penampakannya, masih detail. Tidak ada bekas solder ataupun dipanaskan. Kita segel di area sini untuk ID toko. Oke, untuk indikator juga aman, semua isi-isi bersih. Ya, untuk view Mobo oke, kita kembali ke startup. Mainboard sudah nyala dan mainboard sudah booting. Kita remind letter dulu. Oke, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk tes pertama kita cek untuk kelistrikan dari fungsional baterai. Untuk mainboard sendiri nyala menggunakan power dari baterai. Untuk baterainya kita cek di persentase baterai. Oke, baterai di 57%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas di DC-nya. Indikator cas nyala. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu. Nanti kita cek di akhir video untuk fungsional tes charging baterai. Tes selanjutnya kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDIAC. Untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Acer Z476 dengan prosesor Intel Core i3 7100U dengan memori terinstall 8 GB DDR3L dengan display adapter atau VGA di Intel HD Graphics 620, sound input ada speaker dual text activation audio, dan port input ada mouse, keyboard, dan Inside Airplane HID mini driver. Oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita cek display adapter atau VGA dengan tes lewat display setting. Kita atur untuk kecerahan brightness. Kita coba cerahkan, kita redupkan, kita cerahkan, kita redupkan, kita cerahkan, kita redupkan. Oke, fungsional display adapter oke, fungsional touchpad juga oke, sudah kita buat navigasi. Fungsional fan juga oke, fan berputar untuk pendinginan. Kita tutup. Tes selanjutnya kita cek untuk fungsional audio dari speaker. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar untuk videonya, kita atur untuk volumenya. Oke, untuk sound oke, suara keluar. Kita coba pelankan. Kita keraskan, kita pelankan, kita keraskan, kita pelankan, kita keraskan. Fungsional audio oke, fungsional speaker oke, kita tutup. Tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala. Kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start, kita pilih kamera. Oke, indikator kamera nyala, tes kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, LCD dan kamera oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita tes hardware dari wifi card untuk konektivitas. Kita cek di jaringan, untuk konektivitas nanti kita terkoneksi dengan wifi. Jaringan wifi terdeteksi dan jaringan wifi sudah terkoneksi. Fungsional wifi card oke, untuk konektivitas oke. Kita coba lakukan tes browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, untuk Google Chrome sudah terbuka. Kita coba searching YouTube.
enter. Fungsional konektivitas jaringan oke, fungsional tes browsing oke. Kita coba move ke gambar. Tes jaringan oke, tes konektivitas oke, fungsional wifi card oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita cek untuk penyimpanan dari drive dari HDD dan SSD. Apakah ada dual penyimpanan? Kita cek lewat start. Kita pilih disk management. Dual penyimpanan oke. Dual penyimpanan terdeteksi. Ada M2 SATA di 120 GB dan di HDD ada 1 TB. 120 GB dan 1 TB. Fungsional penyimpanan oke, kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes fungsional hardware seperti port USB, CDRW dan port USB utama di mainboard. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke. Untuk tes pertama kita tes untuk CDRW terdeteksi. Kita coba eject lewat File Explorer untuk fungsional CDRW. Kita eject. CDRW keluar, fungsional CDRW oke, kita tutup. Tes selanjutnya kita cek untuk fungsional port USB. Untuk fungsional port USB kita testing menggunakan harddisk eksternal. Kita pasang di secondary port USB. Oke, SSD terpasang dan SSD terbaca. Fungsional secondary port USB oke, kita eject. Kemudian kita tes di port USB utama di mainboard. Kita tes di port USB 1. USB terpasang dan USB terbaca. Fungsional port USB 1 oke, kita eject. Kita tes di port USB kedua. Port USB kedua juga oke, USB terbaca, kita eject. Fungsional port USB utama di mainboard oke, fungsional secondary port USB oke. Kita tutup semua aplikasi, kita kembali ke tes charging, cek persentase baterai adakah penambahan. Tadi kita start di 56%. Set akhir sekarang di 60%. Tes charging oke, ada penambahan. Kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 61%. Tes charging oke, tes baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer Z476 dengan prosesor Intel Core i3 Gen 7 tertes oke, Mobo siap kirim.